Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek pemeliharaan sapi dan domba pada mata kuliah kesehatan ternak. Kami dari kelompok 5, P2, beranggotakan saya sendiri, Karina Listia Suranta, dan rekan saya. Saya Donita Najwa. Dan saya Muhammad Tegi Avandi. Saya Niken Puspaningrum. Dan saya Tafida Imania Nisa. Baik, selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Hewan ternak ruminansia dipelihara untuk menyumbang sumber protein hewani yang produknya berupa daging dan susu. Kondisi peliharaan berupa kandang, lingkungan pakan, minum, defekasi, urinasi, dan sanitasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraannya. Ternak yang dipelihara dengan baik dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat dalam kebudayaannya. Manajemen pemeliharaan yang baik juga akan memberikan hasil yang baik. Tujuan dari pemeliharaan ini yaitu untuk menghasilkan ternak dengan kualitas lebih unggul dengan breeding dan untuk mengevaluasi pertumbuhan berat badan sapi dan domba yang dipelihara selama 5 minggu. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Untuk pelaksanaan proyek pemeliharaan sapi dan domba dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 25 Agustus hingga 27 September tahun 2022. Pelaksanaan proyek pemeliharaan ini dilakukan di kandang sapi dan di kandang domba yang berlokasi di Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek ini yaitu ada sapi jenis yang beras Friesian Holstein, ada domba priangan. Untuk alatnya ada timbangan, termometer, tali, stetoskop, dan handphone. Untuk prosedur pengambilan data yaitu ada dengan melakukan pengamatan kondisi kandang, penimbangan sapi dan domba, pencatatan pemeriksaan fisik, dan wawancara dengan penjaga kandang. Untuk outline dalam presentasi ini yaitu ada manajemen perkandangan, manajemen pakan, manajemen sanitasi, dan pemuliaan, serta hasil pengamatan pemeriksaan fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk manajemen perkandangan, dari kandang domba yang berada di Sekolah Vokasi IPB sendiri merupakan kandang panggung. Kandang domba ini memiliki kandang individu dengan ukuran lebar 1 meter, sedangkan pada kandang koloni berukuran 3 meter. Pada kandang domba di Sekolah Vokasi IPB, domba jantan dan juga domba betina diletakkan secara terpisah, dan domba jantan disekat menjadi beberapa bagian. Menurut Rumana dan Yudi Rahman, tahun 2015, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengontrolan ketika ternak sakit. Untuk kandang sapi di Sekolah Vokasi sendiri, terdapat kandang individu dengan ukuran 1,6 meter dikali 2,3 meter, dan juga terdapat tempat pakan dan minum yang berukuran 1,6 meter dikali 0,45 meter. Sistem kandang pada kandang sapi Sekolah Vokasi IPB sendiri berbentuk ganda, yaitu terdapat gang atau lorong yang digunakan untuk mempermudah pemberian pakan dan minum. Tempat makan dan minum di kandang sapi Sekolah Vokasi IPB terbuat dari tembok beton dengan lubang pembuangan air di bawahnya. Menurut Ainur dan Hartati tahun 2007, lorong yang berada di antara dua kandang memudahkan pemberian pakan, minum, dan juga pembuangan kotoran. Next.
Untuk kandang domba yang berada di sekolah vokasi IPB, atapnya sendiri tersusun dari kayu dan juga genteng. Menurut pengamatan kami, atap kandang yang berada di sekolah vokasi IPB sudah optimal karena terlihat tinggi. Dan menurut Rashid dan juga Hartati pada tahun 2007, ketinggian atap kandang yang optimal untuk dataran rendah dalam rentang 3,5 hingga 4,5 meter, sedangkan pada dataran tinggi, atap yang optimal dengan tinggi 2,5 hingga 3,5 meter. Untuk dindingnya sendiri, kandang domba tersusun dari setengah dinding kayu dan juga setengah kawat pram. Menurut Rukmana dan Yudi Rahman pada tahun 2015, kandang panggung yang berada di kandang domba sekolah vokasi IPB berfungsi untuk memudahkan sanitasi dan juga penampungan kotoran di kolong kandang. Next. Untuk kandang sapi yang berada di sekolah vokasi IPB, atapnya tersusun dari kayu dan juga genteng. Menurut Rashid dan Hartati, pada tahun 2007, ketinggian atap kandang yang optimal untuk dataran rendah dan juga dataran rendah dalam rentang 3,5 hingga 4,5 meter. Sedangkan pada dataran tinggi berukuran 2,5 hingga 3,5 meter. Untuk dinding kandang sapi sendiri, kurang memenuhi dari pernyataan Rashid dan juga Hartati pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa dinding kandang sapi yang terbuat dari tembok seharusnya dibangun lebih tinggi dari tinggi sapi ketika berdiri. Dan dapat disaksikan sendiri bahwa kandang sapi yang berada di sekolah vokasi, dindingnya itu hanya sebatas setengah dari tinggi sapi ketika berdiri. Untuk lantai kandangnya sendiri, menurut Utama 2022, konstruksi lantai kandang harus diperhatikan kemiringannya. Kandang sapi yang berada di sekolah vokasi, lantainya sudah berbentuk miring. Menurut Fikar dan juga Ruhyadi pada tahun 2010, lantai kandang harus kuat, tidak licin dan kemiringannya dalam rentang 10 hingga 15 derajat ke arah selokan di belakang sapi untuk memudahkan menampung kotoran dan juga proses sanitasi. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah manajemen sanitasi dan pemuliaan, yang meliputi prosedur dan jadwal sanitasi, aliran dan tempat pembuangan feses. Yang ketiga adalah jenis pemberian obat, vitamin, dan obat cacing. Sanitasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ternak sapi melalui serangkaian kegiatan kebersihan, melakukan sanitasi yang baik dan benar secara berkala, meminimalisir kejadian penyakit dan ternak sapi baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun mikroorganisme pencemar. Nah, sanitasi di kandang sapi sendiri yaitu prosedurnya adalah pembersihan kandang dilakukan 2 kali dalam sehari, sisa kotoran yang terdapat di kandang dibersihkan, lalu feses yang dimasukkan ke dalam karung untuk dijadikan sebagai pupuk. Kandang dan hewan disemprot menggunakan air untuk membersihkan sisa kotoran yang masih menempel. Pembersihan saluran drainase berupa selokan saluran air agar sistem drainase tidak menggenang dan dapat mengalir dengan lancar. Yang kedua adalah sanitasi kandang domba. Bangunan kandang domba di kampus Gunung Gede yang dibuat seperti panggung atau kandang panggung. Pembersihannya dilakukan paling sedikit 2 kali dalam sehari. Pembersihan lantai atau kolong dari feses, urin, sisa pakan, dan kotoran lain, dan diangkut ke tempat pembuangan limbah. Pembersihan saluran drainase seperti pada sapi sendiri, drainase berupa selokan saluran air agar sistem drainase tidak menggenang dan dapat mengalir dengan lancar. Sanitasi kandang sapi dan domba, aliran dan tempat pembuangan akhir feses.
pada kandang sapi berjarak 10,3 meter dari kandang, dan ukuran selokan di kandang domba di kampus Gunung Gede berukuran panjang 11,7 meter, lebar 29 cm, dan dalamnya adalah 23 cm. Yang selanjutnya adalah pemberian obat cacing. Obat cacing yang melalui sukutan ada ivermectin dengan merek Baimex, yaitu dengan dosis 0,2 mg per kilogram BB secara sukutan. Dan yang selanjutnya adalah obat cacing per oral dengan digunakan albendazole dengan merek Calbanzin dengan dosis BB kali dosis 10 mg, sediaannya adalah 112,5 mg. Yang selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan manajemen pakan. Untuk manajemen pakan sendiri, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis pakan, jumlah pemberian, frekuensi pemberian pakan, dan juga cara pemberian. Nah, untuk jenis pakannya sendiri, untuk sapi dan juga kambing dan domba, jenis pakan yang diberikan adalah hijauan dan juga konsentrat. Untuk jenis hijauan yang diberikan untuk sapi adalah rumput gajah, dan untuk kambing domba adalah rumput gajah dan campuran leguminosa. Nah, untuk campuran ini tentunya akan melengkapi masing-masing dari gizi, sehingga untuk kambing dan domba akan mendapatkan gizi yang lengkap. Untuk jenis pakan, konsentrat sendiri diberikan kepada sapi dan domba adalah konsentrat yang sama, yang memiliki komposisi onggok kering sebanyak 5%, tumpi kedelai sebanyak 10%, batang jagung dan buahnya sebanyak 50%, kulit kacang halus sebanyak 5%, bungkus sawi sebanyak 20%, dedak bekatul kasar sebanyak 10%. Kemudian untuk jumlah pemberian pakan, untuk sapi itu diberikan 5 piring ampas gandum dan juga 2 piring konsentrat yang diperkirakan sekitar 5-7 kg. Kemudian untuk hijauannya berupa 1 bak yang diperkirakan 5-10 kg, dan hal tersebut kurang cukup karena umumnya pakan sapi itu diberikan 10% bobot dari badan sapi tersebut, yaitu sekitar 30-50 kg berdasarkan sungguh tahun 2008. Kemudian untuk kambing dan domba diberikan hijauan per ekor sekitar 3 kg dan konsentrat sekitar 1 kg. Untuk konsentrat sendiri sudah memenuhi kriteria, dan juga untuk hijauan kurang cukup karena domba dewasa membutuhkan 6 kg per hari, yaitu sekitar 3-4% bobot badan dari TEMI tahun 2015. Kemudian frekuensi pemberian pakan, untuk sapi diberikan pakan pada jam pagi, jam 6 diberi konsentrat dan juga ampas gandum, dan kemudian sorenya jam 3 diberi hijauan. Sapi diberi makan harusnya 4 kali hijauan sehari semalam. Jadi untuk pemberian pakan ini termasuk kurang, menurut Sandi tahun 2018. Kemudian untuk kambing dan domba, untuk jam 7 pagi diberikan konsentrat, dan jam 3 sore diberikan hijauan. Hal ini juga kurang karena pemberian hijauan seharusnya dilakukan 2 kali dalam sehari menurut TEMI tahun 2015. Kemudian cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan pada sapi yaitu dry lot fattening atau pemberian pakan dengan dijatah menurut Tangan Jajah tahun 2009. Nah, pemberian pakan yang terbaik itu merupakan campuran dari pasture fattening dan juga dry lot fattening, yaitu digembala dan juga diberi jatah pada makannya. Kemudian untuk kambing dan domba juga sama, yaitu diberikan pakan dijatah yaitu dry lot fattening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil pengamatan pemeriksaan eksternal pada kedua hewan tersebut. Next. Berdasarkan pemeriksaan fisiologis sapi didapatkan rata-rata per mingguannya dengan denyut jantung minggu pertama 64, dengan minggu kedua 68, dan minggu ketiga 65, dan juga minggu ke-4 70, untuk minggu kelima yaitu ada 67%, 67 kali per menit. Untuk minggu pertama pada frekuensi napas didapat 35, minggu kedua
38, dan minggu ketiga 49, minggu keempat 29, dan juga minggu kelima 31. Untuk suhu rektal pada minggu pertama didapat rata-rata 38,3, untuk minggu kedua yaitu ada 37,9, dan minggu ketiga ada 38,5, dan pada minggu keempat 38,7, dan pada minggu terakhir yaitu 38,1. Untuk denyut jantung normalnya pada sapi yaitu didapat 46 sampai 84 kali per menit menurut Sudrajat tahun 2012, dan frekuensi napas didapatkan 25 sampai 80 kali per menit, dan untuk suhu normalnya yaitu kisaran 35,6 sampai 39,1 derajat Celcius. Next. Untuk nilai fisiologis normal pada domba didapatkan pada minggu pertama yaitu denyut jantungnya 93, minggu kedua yaitu 92, dan minggu ketiga 78, minggu keempat 83, dan minggu kelima ada 87. Untuk frekuensi napas pada minggu pertama 47, dan minggu kedua 60, minggu ketiga 35, untuk minggu keempat 53, dan juga minggu kelima 57. Untuk suhu pada minggu pertama didapat 38,5, dan minggu kedua ada 39,6, dan untuk minggu ketiga ada 38,7, minggu keempat ada 39,2, dan yang minggu terakhir ada 38,4. Menurut Anggreka tahun 2012, denyut jantung normal pada domba yaitu 65 sampai 85 kali per menit, dan untuk frekuensi napas yaitu ada 45 sampai 65 kali per menit, dan untuk suhu normalnya ada kisaran 38 sampai 39,9 derajat Celcius. Next. Untuk penimbangan berat badan pada berat badan awal sapi didapat 657,5 kg, dan pada penimbangan di minggu kelima didapat 639,5 pada sapi, dan berat badan awal pada domba didapat 27,3, dan berat badan akhir domba didapatkan 23,50. Next. Pada praktik kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemeliharaan hewan ruminansia seperti sapi dan domba terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti manajemen perkandangan, sanitasi kandang, pengamatan harian, dan juga manajemen pakan Untuk pada saat pemeliharaan yang dilakukan selama 5 minggu didapatkan hasil bahwa hewan mengalami penurunan berat badan pada sapi maupun pada domba. Namun untuk sanitasi yang dilakukan masih kurang maksimal dan perlu dilakukannya desinfeksi dalam pembersihan untuk mencegah terjadinya infeksi mikroorganisme. Untuk penurunan berat badan dapat saja dipengaruhi oleh pemberian obat cacing yang tidak dilakukan secara konsisten. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.